Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah e-commerce ya, Universitas Maliku Saleh, program studi Sistem Informasi. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Abdul Ali dengan NIM 20018006. Yang kedua Nasruddin dengan NIM 20018020. Yang ketiga Arif Maulana dengan NIM 20018027. Yang keempat Siti Naila Husna dengan NIM 2001808002. Dan yang terakhir Maimita Salsabila dengan NIM 20018012. Nah, kelompok kami di sini membahas tentang keamanan e-commerce. Nah, seperti itu. Nah, untuk di slide pertama atau slide kedua, eh, di sini menjelaskan apa itu e-commerce. Nah, mungkin sedikit teori mengenai apa itu e-commerce. Nah, e-commerce singkatan dari mobile commerce merupakan bisnis proses yang dijalankan melalui internet. Nah, misalnya transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem kerja pada m-commerce. Sebuah aplikasi dan layanan m-commerce memiliki sistem kerja sebagai berikut. Yang pertama, pengguna mengakses aplikasi dan layanan m-commerce dari perangkat mobile dengan koneksi internet. Contohnya, pengguna mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk yang diinginkan, kemudian memasukkannya ke keranjang belanja virtual, serta melanjutkan ke proses pembayaran secara online. Yang kedua, ada semua proses tersebut berbasiskan koneksi internet secara online dan mobile. Selanjutnya ada aspek keamanan m-commerce. Yang pertama, kurangnya kesadaran pengguna akan resiko keamanan. Biasanya pengguna tidak begitu peduli mengenai aksinya, misalnya tidak menggunakan PIN pada telepon seluler. Yang kedua, pencurian informasi personal yang mungkin juga tidak disadari oleh pengguna. Hal ini dapat terjadi melalui pencurian telepon seluler, Bluetooth hacking, network sniffing, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya kurangnya kemampuan komputasi pada perangkat mobile. Hal ini mengakibatkan terbatasnya penerapan kriptografi yang dapat digunakan. Yang keempat, adanya virus dan aplikasi yang tidak jelas sumbernya dari mana dan mungkin dapat berbahaya bagi perangkat. Yang kelima, adanya transmisi nirkabel. Hal ini mengakibatkan sinyal transmisi dapat ditangkap oleh siapapun dengan bebas. Contohnya, seorang penyadap dapat menggunakan radio penerima yang dapat mengintersepsi aliran data dari telepon seluler ke BTS. Penyadap dapat mencoba menginterpretasi data, memodifikasi pesan, menahan pesan, atau bahkan dapat mencegah pesan sampai kepada pengguna. Yang terakhir ada serangan man-in-the-middle attack, di mana penyerang dapat mengintersepsi komunikasi antar dua belah pihak, kemudian menyerupai salah satu pihak dengan cara bersikap seolah-olah ia adalah salah satu pihak yang berkomunikasi. Biasanya serangan ini dilakukan oleh penyerangan yang memiliki akses ke base umum. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, selanjutnya adalah elemen-elemen security yang perlu diperhatikan dalam m-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, autentikasi yang memungkinkan pihak fasilitator pembayaran atau institusi keuangan untuk memastikan bahwa pihak yang menggunakan sistem pembayaran adalah pihak yang berhak. Selanjutnya, confidentiality yang memastikan bahwa pihak lain yang tidak memiliki hak tidak dapat mengakses data pembayaran. Selanjutnya, data integrity yang memastikan bahwa data pembayaran tidak berubah setelah pengguna menyetujui seluruh detail transaksi. Selanjutnya, non-repudiation yang mengikat seluruh pihak yang terikat sehingga tidak dapat menyangkal seluruh proses yang telah dilakukan. Transaksi m-commerce pada dasarnya berlangsung melalui media transport yang disediakan oleh jaringan seluler.
sehingga perlu diperhatikan keamanan dari jaringan yang digunakan. Selain jaringan operator, perlu diperhatikan juga keamanan handset, dan aplikasi m-commerce yang digunakan. Selanjutnya, keamanan terhadap teknologi jaringan mencakup 4 hal, yakni GSM atau Global System for Mobile Communication, UMTS Universal Mobile Telecommunication System, WEP atau Wire Equivalent Privacy, dan yang terakhir Bluetooth. GSM merupakan singkatan dari Global System for Mobile Communication. Jaringan seluler GSM bisa diartikan sebuah teknologi komunikasi yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Selanjutnya, UMTS. UMTS adalah standar jaringan seluler generasi ketiga atau 3G yang dikembangkan oleh Organisasi Standar Seluler Internasional atau ITU untuk menyediakan jaringan seluler yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan seluler generasi sebelumnya seperti GSM. Selanjutnya, WEP. Share Key atau WEP, Wire Equivalent Privacy, adalah metode pengamanan jaringan nirkabel. Disebut juga dengan Share Key Authentication. Dan yang terakhir adalah Bluetooth. Seperti yang kita ketahui, Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, laptop, tablet, jam tangan pintar, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth adalah untuk mempermudah berbagi file atau sharing file seperti berbagi file audio, file dokumen, hingga menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Karena Bluetooth bisa menggantikan penggunaan kabel, maka penggunaannya mudah dan praktis. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di bagian keamanan yang relevan, yaitu Transfer Layer Security. Nah, Transfer Layer Security ini adalah terbagi dua, yaitu SSL dan STLS. Nah, SSL ini adalah suatu socket layar, yaitu suatu protokol keamanan yang digunakan untuk keamanan komunikasi data di antara pengguna dan situs web. Nah, SSL ini dapat melindungi data sensitif seperti informasi login. Nah, untuk STLS yaitu adalah fitur keamanan yang digunakan dalam satu protokol email seperti SMPT dan IMAP dan POP3. Nah, kemungkinan informasi email dilakukan dengan dienkripsi yang aman, sehingga melindungi isi email yang dari peretasan. Untuk selanjutnya itu berbagai keamanan yang relevan, yaitu security service. Nah, security service ada beberapa poin. Yang pertama, intelligent network. Nah, intelligent network adalah singkatan dari IN. Yaitu arsitektur jaringan komunikasi yang memungkinkan menyediakan layanan yang mengatur pada pengatur pengadilan, yaitu suara dan data. Nah, IN ini dapat digunakan memberikan layanan keamanan seperti menyediakan nomor panggilan, penyaringan panggilan, dan fitur keamanan lainnya. Nah, selanjutnya ada Parlay atau OSA. Nah, adalah satu standar industri yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Android berkomunikasi terbuka. Nah, untuk Parlay ini menyediakan pengembangan yang dapat di aplikasi yang aman diintegrasi dengan komunikasi. Nah, untuk SMS adalah suatu short message service. Nah, itu penjangkauan, dan SMS ini adalah suatu teknologi yang mengirimkan pengguna untuk mengirim pesan teks, yaitu dengan jaringan seluler. Nah, SMS dapat digunakan memberi pesan antara pengguna dengan pengguna untuk memberikan informasi keamanan seperti kode autentikasi dan faktor. Nah, selanjutnya ada USSD. Nah, USSD ini adalah suatu teknologi yang digunakan untuk jaringan seluler yang mengirimkan dan menerima data secara real time. Nah, USSD ini dapat digunakan memberikan layanan keamanan seperti navigasi saldo, mencatat nomor panggilan, dan layanan keamanan lainnya. Nah, untuk SIM atau SIM app toolkey ini adalah suatu platform pengembangan aplikasi yang dipasang pada kartu SIM. Nah, dalam jaringan seluler. Nah, platform ini memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi yang aman, integrasi dan jaringan seluler dan dapat digunakan untuk memberi yang aman.
dan integrasi dengan jaringan seluler yang dapat digunakan memberikan layanan keamanan yang seperti pesan dienkripsi dan autentikasi pengguna. Nah, terus selanjutnya akan lanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan. Semua teknologi keamanan yang disebutkan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan jaringan telekomunikasi dan teknologi seluler. Teknologi ini digunakan untuk melindungi data sensitif, mencegah serangan hacker, dan memberikan layanan keamanan seperti enkripsi pesan dan autentifikasi pengguna. Oleh karena itu, para pengembang dan penyedia layanan harus memperhatikan keamanan jaringan dan teknologi mereka untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data seperti informasi pribadi, finansial, dan bisnis yang dikirim melalui jaringan telekomunikasi dan teknologi seluler. Secara khusus, teknologi keamanan seperti STLS dan USSD memainkan peran penting dalam melindungi data sensitif melalui enkripsi pesan dan autentifikasi pengguna. Sedangkan Intelligent Network atau IN dapat membantu penyedia layanan untuk menemukan dan mencegah serangan hacker dan melindungi data pengguna dengan cara yang lebih efektif. Nah, untuk itu, pengembangan dan penyedia layanan harus mengikuti praktik keamanan terbaik dan terus memperbarui sistem keamanan mereka untuk menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa penggunaan diinstruksikan tentang cara menggunakan layanan secara aman dan menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Dengan memperhatikan keamanan jaringan dan teknologi, para pengembang dan penyedia layanan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan melindungi data sensitif dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.